Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Jumpa kembali dalam Renungan Harian hari ini Selasa 13 Agustus 2023. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh merasakan kasih Tuhan. Biarlah tangan Tuhan selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Sebentar kami hendak merenungkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk menjadi hidup yang lebih baik. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema kita pada renungan hari ini adalah tentang marah. Marah seringkali tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat bangun pagi, kita berkecimpung dengan kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang bersama orang-orang di sekitar kita, kita pun mudah sekali terpancing marah. Bahkan di jalan yang saat ini Solo begitu macet, seringkali kita juga mudah terpancing marah. Di lingkungan pekerjaan kita, bahkan di dalam pelayanan kita, seringkali kita kerap terpancing untuk marah. Lalu, apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi situasi marah seperti itu? Firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 26 yang mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apabila kita mau marah, apabila kita menjadi marah, janganlah kita berbuat dosa, firman Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Paling tidak ada satu resep yang bisa dipakai supaya ketika kita marah, kita tidak menjadi dosa, tidak berbuat dosa, yaitu jamu jati kendi. Apa itu jamu jati kendi? Jamu jati kendi adalah jaga mulut. Ketika kita marah, sebaiknya kita menjaga mulut kita. Karena ketika kita marah, seringkali perkataan kita menjadi keras. Perkataan kita mudah menyakitkan orang lain. Perkataan kita seringkali mengecewakan, membuat orang lain juga menjadi marah juga. Oleh karena itu, kita harus jaga mulut. Yang kedua, jati, menjaga hati. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, perasaan kita terbawa. Perasaan kita terpengaruh, kita menjadi tidak senang dengan perkataan orang lain, kita menjadi kecewa dengan orang lain, lalu hati kita terhanyut, hati kita merasa sedih, hati kita merasa kecewa, dendam, dan sebagainya. Oleh karena itu, supaya perbuatan kita tidak terpengaruh oleh hati, maka hati harus kita jaga agar tindakan kita tidak menyakiti orang lain dan tindakan kita tidak membuat kita berbuat dosa. Yang ketiga, kendi, kendalikan diri. Seringkali orang apabila dalam situasi kemarahan yang memuncak tidak bisa mengendalikan diri lagi, sehingga perbuatannya, tindakannya, tutur katanya, semuanya seringkali di luar dirinya sendiri, bahkan ungkapan-ungkapan yang seharusnya tidak disampaikan keluar semua. Itulah 3 hal jamu jati kendi yang bisa kita pakai untuk mengatasi apabila kita akan marah.
sehingga kita tidak berbuat dosa. Lalu yang kedua, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, janganlah ketika kita marah terhadap sesuatu, kemarahan kita itu berlarut-larut. Kemarahan kita simpan di dalam diri kita terus-menerus sehingga membuat kita tidak dapat bertumbuh dengan baik iman kita. Oleh karena itu setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memadamkan amarah kita sebelum matahari terbenam. Yang pertama, kita mencoba menghindari. Pergi sebelum amarah kita meledak atau memuncak. Ya, di dalam Amsal 17 ayat 14 dikatakan, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Ya, perbantahan itu ketika dimulai itu seperti membuka bendungan gitu ya, air yang sangat besar dibuka. Ya, lama-lama akan membasahi kita, kemudian menghanyutkan kita, bahkan bisa menenggelamkan kita. Oleh karena itu sebelum terjadi perbantahan akan lebih baik jika kita undur dari perbantahan itu. Yang kedua, supaya kita terhindar dari kemarahan yang terus-menerus, marilah kita berdoa. Dengan berdoa, hati kita akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi damai. Oleh karena itu, kemarahan akan teredam. Kemarahan akan berhenti, akan padam. Yang ketiga, kita mencoba mengampuni. Ketika hati kita bisa mengampuni orang yang mengecewakan kita, yang menghina kita, yang merendahkan kita, maka kita tidak akan mengalami kepahitan. Kita tidak akan mengalami hambatan di dalam menjalani kehidupan. Karena hidup kita menjadi lepas. Kalau kita tidak bisa mengampuni, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang menyakiti, mengecewakan kita akan gelisah. Dan itu yang dinamakan matahari terbenam, kita masih menyimpan kemarahan itu. Jadi kita harus mengampuni. Dan yang terakhir, yang keempat adalah fokus pada Tuhan. Apabila kita hendak marah, kita hindari. Karena apa yang kita lakukan, segala sesuatu adalah untuk Tuhan. Jadi buat apa kita berlama-lama marah? Buat apa kita terus-menerus menyimpan kemarahan? Demikianlah Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hal yang mengajarkan kepada kita untuk kita tidak berbuat dosa ketika marah dan juga tidak menunggu matahari terbenam sebelum amarah kita padam. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman hari ini yang mengajarkan kami untuk tidak berbuat dosa saat kami marah dan tidak menyimpan kemarahan itu hingga matahari terbenam, tetapi kami memadamkannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.